الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Nadia Hawashi. Dan baik, kita kembali lagi di mana kita akan masuk ke dalam tema kita ini, Masya Allah ya, warisan pembawa petaka. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum Abi, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Ali sehat? Alhamdulillah sehat Abi. Dan sebelum kita bahas lebih jauh Abi, Ali punya sedikit artikel yang harus kita sikapi ya. Allah barik fiik, silakan. Ya baik, di sini Masya Allah nih ya, ada tulisan di sini, anak tega gugat ibu kandungnya karena harta warisan. Aduh Masya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan yang kedua, nenek-nenek nih ya, nenek 78 tahun digugat anak dan cucu karena harta warisan. Anak sama cucunya kompak banget ini. Astagfirullahaladzim. Baik Abi, apa ya, kadang-kadang bingung juga ya menyikapi masalah warisan ini. Banyak yang bilang warisan ini akan jadi harta panas katanya. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak dibagiin terus kita makan, terus yang si anu kagak rela, yang anu kagak redo, terus caranya nggak bener, akhirnya habis, bukan cuma habis jadi bala di yang dimakan gitu katanya. Nah mohon ilmunya Abi nih, biar mungkin saat ini ada pemirsa di rumah yang sedang memiliki permasalahan tentang warisan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, para alim ulama, para asatid dan ustadzat, para habaib, para masyaikh yang kami hormati, dan pemirsa iNews dimanapun berada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata kalau membicarakan tentang masalah warisan, waduh luar biasa. Karena apa? Ternyata kalau dicek dan dilihat, ya, seakan-akan kalimat ini nyata zaman ini.
yang pertama kali diangkat ilmu yang ada di muka bumi ini adalah ternyata ilmu waris. Banyak orang yang tidak memperhatikannya, banyak orang yang tidak membidik apa pentingnya ilmu waris ini. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ada orang tua yang wafat, mengakhir-akhirkan untuk membagikan harta warisan. Sebelum kita jauh melangkah, harta warisan itu apa ya? Warisan itu apa ya? Punten, harta berupa emaskah, berupa uangkah, berupa tanahkah, berupa perusahaankah, apa saja yang ditinggalkan oleh ayahnya atau ibunya atau kedua orang tuanya, punten, itulah harta waris. Yang mana harta waris ini adalah hak untuk diberikan kepada yang berhaknya, yakni adalah punten penerima waris. Anak-anaknya bisa jadi ya, cucunya bisa jadi. Dan itu harus segera untuk diselesaikan. Kenapa? Kekeliruan pertama, iya, punten mengakhir-akhirkan sehingga apa yang terjadi? Tadi dilihat seorang nenek digugat oleh anaknya, oleh cucunya untuk meminta warisan. Punten, mungkin nenek itu dulu pas kakeknya meninggal lupa atau bagaimana tidak membagikan kepada anak-anaknya. Lalu sekarang anak-anaknya sudah punya anak lagi, berarti cucunya. Berarti ada hak juga dari cucunya kalau kemungkinan demikian. Maka terus memanjang, terus memanjang, terus memanjang. Akhirnya apa yang terjadi itulah kenyataannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka punten, siapapun yang sekarang ini masih menyimpan harta warisan yang belum dibagikan oleh ayahnya atau ibunya, punten, segera untuk menyampaikan ucapannya ya ataupun ma atau bu. Katakan, ayah sudah meninggal sekian lamanya, yuk kita bagi warisannya. Sebelum nanti di antara kita ada yang meninggal lagi, ataupun ada nanti kita punya cucu lagi, atau bagaimana, atau nanti khilaf untuk tidak dibagikan, na'udzubillah, maka akan jadi ribet semuanya. Itu pertama, iya. Lalu yang keduanya, terkadang sudah siap dibagikan, ternyata ada yang kekeh-kekehan. Kuku, saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini. Kenapa? Punten. Karena warisan itu harta. Maka fitnah, ulangi lagi, saya sampaikan punten tanpa mengurangi rasa hormat. Fitnah bagi umat Rasulullah, kata Rasulullah mengatakan, fitnah ummati, fitnah terbesar, ujian terbesar bagi umatku itu harta. Harta. Dengan harta itu, la haula wala quwata illa billah, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang harta yang tidak tertarik menjadi tertarik. Punten bahasanya, dengan harta. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, ingin mengoreksi ada beberapa perkataan mengatakan, harta kan segala-galanya, harta segala-galanya. Sampai dia punten tidak menutup ataupun tidak melihat halal dan haramnya. Sudah jelas kalau misalnya untuk laki-laki pembagian dan perempuan sudah jelaskan dalam Al-Quranul Karim dengan tegas mengatakan walidzakari mithlu hadzul untsayain. Kalau laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 ya. Untuk ibu berapa? Untuk ayah berapa? Kalau ibunya meninggal. Kalau untuk ayah berapa? Kalau ibunya meninggal. Kalau ibu meninggal, ayahnya kalau ayah meninggal, ibunya dapat berapa? Apakah naik ke kakek ataupun naik ke paman, segala macamnya. Punten, ini sudah diatur dengan jelas dalam Al-Quranul Karim. Tapi punten, kadang-kadang orang itu gelap matanya, maka dia mengira uang itu segala-galanya. Saya tertarik dengan perkataan Syekh Ali Jabir. Beliau mengatakan kata-kata gini. Orang dengan harta bisa saja membeli kasur yang empuk, tapi orang tidak bisa membeli tidur. Berapa banyak kasurnya empuk tapi dia gak bisa tidur. Ya. Atau ditambah lagi, orang bisa membeli rumah yang megah, tapi tidak bisa membeli sakinah dalam keluarga itu. Seperti itu. Itu yang harus kita perhatikan. Dengan mengira kalau harta bisa dimiliki, harta bisa punya, saya akan senang, bahagia. Belum tentu. Bahkan simak baik-baik, pegang baik-baik. Iya, tadi Bang Ali mengatakan, harta warisan itu benar-benar harta panas. Tidak dibagikan, meledak. Dibagikan juga jadi meledak. Kenapa? Punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau orang ini mengira harta itu segala-galanya, lalu ini jelas-jelas harta warisan, lalu diambilnya dengan keadaan batil, bukankah itu bagian daripada harta haram yang bukan bagian dirinya? Bagikan dengan yang baik. Punten, berapa banyak yang tanah, berebut tanah, ini punya saya, ini punya saya. Hati-hati, kalau tanah itu memang bukan Anda, tapi milik kakak Anda atau adik Anda. Punten, Rasulullah SAW bersabda mengatakan, apabila Anda mengambil tanah 1 shibar, 1 jengkal, tawakkallahu yaumal qiyamah, punten, Allah akan gulung dia
Dililit seperti sorban begini ya, tapi dengan tanah, tapi bukan tanah itu saja. Dari tanah ke-1 sampai ke-7 itu langsung ngelilit tubuhnya. Apa nggak susah dalam kehidupannya? Bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Bagaimana kalau yang miliki tanah itu yang diambil itu punten, misalnya 1 meter, 2 meter, hektaran, bagaimana coba? Yang terpenting lagi punten, agar hati-hati kembali kepada yang hak saat mendapatkan pembagian warisan. Simak baik-baik. Kalau mengambil seenaknya saja, yang penting kuat, yang penting kuat. Punten, yang masuk harta warisan yang haram, yang sebenarnya bukan miliknya. Karena dia merasa kakaknya, karena dia merasa yang paling berkuasa. Simpan baik-baik. Apa yang akan didapatkan oleh dirinya? 1, punten, 1, akan merusak semua yang ada, yang dimiliki oleh dirinya ketika ada harta haram masuk di dalamnya. Misalnya dia punya 100 juta di tabungannya. Dia punya 100 juta di tabungannya. Kalau dalam warisan dia cuma mendapatkan pembagian misalnya hanya 30 juta pembagian warisannya ya. Berarti harta dia dan harta warisan 130. Tapi dia kukuh bagaimana cara ingin mengambil. Akhirnya masuklah harta warisan yang haram yang bukan miliknya 5 juta. Punten, bukan hanya hancur yang 5 juta, yang 30 juta hancur, yang 100 juta tabungan hancur. Menghancurkan semuanya, panas, membakar semuanya. Bahkan punten, jangan disalahkan ketika mengambil harta yang haram, terutama tadi dikatakan harta warisan yang benar-benar bukan milik dirinya tapi dicari, diambil, baik itu berupa apa saja, punten. Apa yang lagi? Hancurnya keluarga. Istri sudah tidak enggan lagi untuk takarrub kepada Allah. Anak susah diatur. Pertanyaannya kenapa? Dikasih makan apa istri dan anaknya? Itulah efek daripada harta haram tadi. Bukan hanya sekedar itu, tapi apa lagi? Tidak adanya barokah. Semuanya malapetaka, semua kesulitan. Maka punten jangan rakus terhadap harta seperti itu. Bahaya, dia mengambil paling itu haram. Bisa diadikan yang pertama dengan mengatakan tadi, dengan menyebutkan kalimatnya, hancur semua yang ada. Yang kedua bukan hanya sekedar hancur yang ada, berubah sifat daripada keluarga. Yang ketiganya, simak baik-baik, tidak akan pernah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakalan. Kenapa? Masuk dalam harta haram. Karena harta haram itu banyak. Riba haram, riswah haram, warisan yang bukan haknya diambil juga adalah haram. Hati-hati. Orang yang mengambil warisan bukan haknya, di antaranya yang nomor 3 itu tidak akan pernah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun tidak dikabulkan, tertutup pintu langit. Kenapa? Karena dia telah mengambil bukan haknya. Mana kalimat yang sangat indah ada dalam hadis Rasulullah SAW. Seseorang yang sedang berjalan dalam perjalanan. Lalu dalam perjalanan itu bukan hanya sekedar dalam perjalanan. Tapi apa? Kalimatnya as'asa wa akbar yamuddu yadaihi ila sama. Dia dalam perjalanan, dalam keadaan lusuh. Lalu rambutnya pun penuh dengan debu. Lalu minta pada Allah, ya Rab, lagi doa. Padahal orang sedang musafir, tanda doanya akan mustajab. Orang dalam keadaan lapar, dia juga tanda doa sedang mustajab. Tapi punten, dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan dalam perjalanan, meminta sama Allah, ya Rab, Allah tidak kabulkan. Kenapa? Anna yustajab lahu doa. Bagaimana aku kabulkan doanya? Wa malbasu haram, pakaian dia pakai haram. Iya. Lalu apa? Wa masrabu haram, makanannya, minumannya pun haram. Wa ghudhiya bil haram, makanan dia haram. Bahkan mungkin rumahnya haram. Mungkin kendaraannya dari uang haram. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka punten, hati-hati dengan harta warisan yang memang apabila bukan milik Anda, itu akan merusak semua yang ada di dalam rumah tangga Anda. Dan akan memisahkan daripada kebaikan yang ada. Punten, dan paling luar biasa dengan harta warisan yang haram bukan miliknya. Apa kata Rasulullah SAW? Apabila ada daging yang tumbuh karena uang haram itu, punten, tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali api neraka. Na'udzubillah. Maka punten, pertama, saya ulangi lagi nih Bang Ali ya. Yang pertama, jangan mengakhir-akhirkan membagikan warisan. Kenapa? Karena kalau mengakhir-akhirkan pembagian warisan, nanti akan terlambat dan akan semakin parah terjadi ke belakangnya. Yang kedua, ketika sedang pembagian warisan, jangan seenaknya untuk mengambil hak apabila memang bukan punya dirinya. Kenapa? Efeknya yang tadi saya sampaikan sangat berat sekali. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah ibarik fiik. Aduh ya Allah ya. Ini hati-hati sama yang begini ya. Jangan sampai rezeki kita yang ada jadi haram semuanya gara-gara yang kecil ya. Masya Allah hilang keberkahan dunia akhirat. Na'udzubillah min zalik. Baik Abi, ini ada pertanyaan dari media sosial dan ini menurut aku penting banget ini pertanyaannya ya. Karena orang semakin pintar kadang-kadang minter-minterin aturan yang udah ada kadang-kadang ya. Baik, ini dari
Edoy ya pertanyaannya. Jika bagaimana kalau harta warisan dibagi rata antara perempuan dan laki-laki? Jadi gini Abi nih, mungkin aku paham nih pertanyaannya ya. Kadang-kadang kan udah ada aturannya laki-laki satu apa gimana? Laki-laki dua, perempuan betul. satu gitu kan ya. Iya, iya. Nah udah deh ratain aja biar kita ada yang gitu tuh. Nah ini boleh nggak gini? Karena kalau misalnya kita ngikutin aturan itu, mohon maaf lahir batin ya. Kadang-kadang si Anu tetap aja nggak terima gitu yang perempuan. Betul. Ih kan gue sama kebutuhannya sama dia. Anak gue banyakan anak gue daripada anak dia gitu misalnya gitu ya. Iya. Kan yang laki udah kaya misalnya, gue susah. Ini gimana nih Abi? Subhanallah, memang betul Bang. Kalau dalam masalah ini, kalau laki-laki dapat satu berarti perempuan setengah. Kalau laki-laki dapat dua berarti perempuan satu. Nah ini ingin sekali dibagi rata aja lah. Laki-laki perempuan sama, kalian tuh anak abah semuanya. Udah rata aja, boleh nggak gitu ya? Ini pendapat pertama. Ada yang menyatakan tanpa mengurangi rasa hormat daripada perbedaan pendapat ini. Apabila ada menyatakan boleh asal dengan keridhaan yang terjadi. Anak yang pertama saya ridho, anak yang kedua saya ridho, ini adik saya perempuan saya ridho. Boleh silahkan. Beberapa ulama berpendapat demikian, silahkan diperbolehkan. Namun sangat disayangkan. Sangat disayangkan atau bukan hanya sekedar ridho di antara mereka. Tapi apa? Ingin dong menjalankan syariat Islam yang sesungguhnya. Maka ada teori yang bagus, punten, untuk disimak baik-baik, untuk juga pemirsa dimanapun berada. Pertama, yang kita dapatkan adalah bagikan dulu secara syariat Islam. Prek sudah selesai. Laki-laki dua, perempuan satu, dibagikan. Setelah dibagikan dengan mengatakan, tolonglah, bapaknya sudah wasiat mengatakan, kalian bagikan dulu dengan warisan, tapi setelah dibagikan dengan sesuai syariat, maka tolong berikan hadiah masing-masing dari laki-laki kepada adekmu yang perempuan itu. Maka setelah itu, adek, aku kan dapat dua nih, kamu cuma dapat satu ya. Ya, ini aku kasih hadiah sekian. Ini bisa hadiah sekian. Ini pernah kejadian demikian. Maka Masya Allah, malah anak perempuan itu lebih banyak daripada yang laki-lakinya. Karena masing-masing ngasih. Maka punten, satu, diambil secara syariat Islam. Setelah itu masing-masing yang mendapatkan dua itu bisa memberikan hadiah kepada adik perempuannya. Sehingga dua-duanya terlaksana. Satu, hukum waris terlaksana. Yang kedua, hukum daripada kakak beradik saling mencintai dan saling menyayangi pun terlaksana. Seperti itu, wallahu a'lam. Oh cakep tuh Masya Allah. Terima kasih Abi ilmunya ya. Jadi jaga dulu syariatnya ya. Habis itu memang kadang ada yang bilang tuh uang kalau udah di tangan kadang-kadang baru lupa. Jadi udah di tangan dulu baru kalau mau kasih hadiah ya. Baik Masya Allah. Aduh senang banget dapat ilmu baru lagi ya kita semua ya. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya. Hati-hati menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadar pastinya ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.